Selamat siang, Dek. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Dok. Selamat siang, dong. Selamat siang, Dok. Ini berapa kelas? Kelas A ada? Ada nggak, Dok? Kelas B Ada, Dok. ada. Kelas C Hadir, Dok. hadir. Kelas D Hadir, Dok. hadir. Berarti keempat kelas ada. Ini kan 4 kelas saja ya? Enggak, Dok. 4 kelas saja. Kelas saja. Oke, jadi coba saya lihat jadwalnya dulu.
Ya. Sudah terlihat, Dok. Sudah. Nah, ini saya lihat jadwalnya dulu ini. Untuk saya, bentar dulu. Ini siklus reproduksi, siklus dibuat oke. Tanggal 4 kita ketemu lagi, tanggal 11 presentasi paper. Nah, kalau saya lihat jamnya di sini. Jam 8. Jam 8 sampai, nah berarti untuk minggu depan kita gabung aja terus deh ya. Ya, minggu depan kita gabung lagi sekali ya. Boleh, Dok. Oke, Dok. Ya, minggu depan kemudian tanggal 11 kita pikirkan apakah gabung atau dua kelas atau satu kelas gitu ya. Oke, ya minggu depan kita mulai jam segini aja ya. Jadi ya. Oke. Nah, sebelum mulai ini saya punya, kalau ada yang berminat, ya, kalau ada yang berminat ini loh, kalau enggak apa-apa ini. Tidak dipaksakan, satu buku, sebenarnya lebih banyak di kebidanan ini, yang isinya itu adalah anatomi fisiologi reproduksi sapi, kemudian hormon reproduksi, kemudian siklus reproduksi, kemudian fertilisasi, implantasi nanti di kebidanan, kemudian kebuntingan atau fisiologi buntingan, kemudian fisiologi kelahiran. Nah ini kalau nanti ada yang berminat, silakan nanti dikoordinir recordingnya, cuma ini adanya hanya 30 eksemplar, ya 30 buku. Kalau ada, kalau tidak ada apa-apa ini ya, tidak harus ini. Dengan dulu ini adalah yang benar, kalau tidak apa-apa ya. Kalau tidak biasanya mahasiswa koas yang pakai. Ya itu deh ya. Nah, kalau ada saja ini ya, berhubung ada ini masih 30 buku ya, 30 eksemplar. Karena saya tidak ada nyetak lagi. Oke, saya stop dulu sekarang. Ya. Oke, sekarang ini PowerPoint. Kelihatan enggak deh? Kelihatan, Dokter. Kelihatan. Nah, jadi kalau ada yang mengambil elektif, ya mungkin ya, ada yang mengambil elektif itu nanti mungkin kuliah saya hampir sama begitu ya, hampir sama. Nah, dimana kalau kita bicara masalah siklus, ya,
tentu harus didahului dengan bagaimana proses endokrinnya, hormonnya. Ini berapa orang yang sudah hadir ini ya? Ya kita mulai aja lah. Nah, referensinya silakan apa saja Anda bisa gunakan ya. Saya harapkan ya, walaupun di internet apapun ada, ya, Anda karena reproduksi ini tidak lepas dari apa namanya, dari Anda hewan koaf nanti Anda tidak boleh lupa dari reproduksi, lepas dari reproduksi. Nah ini banyak buku ya, mungkin pegangan saya memang ada animal reproduction, dari PAM animal reproduction. Nah ini tahun yang terbaru ini. Beda NPQ ini lama ini ya. Mungkin ada yang terbaru juga. Fisiologi reproduksi. Nah kemudian ada reproduksi ternak sapi. Nah ini saya punya. Jadi tidak mesti harus menggunakan tapi ya mata kuliahnya saya ambil dari referensi karena saya apa namanya, tapi tidak masalah, silakan apa saja. Nah di sini lebih banyak kami di reproduksi itu adalah lebih mengambil objeknya itu adalah sapi Bali, gitu. Bukan sapi Bali, sapi, gitu ya, ternak sapi, hewan besar. Tapi pada prinsipnya itu adalah sama ya. Kalau semua diberikan anjing, diberikan domba, diberikan kambing, waktunya habis ya. Sehingga kita pilih salah satu objeknya itu adalah sapi. Gitu. Nanti kalau tidak jelas ya apa yang saya berikan, silakan nanti langsung saja ya. Langsung saja ditanyakan ya. Walaupun kuliah itu sedang berjalan, nanti silakan. Jelas ini gitu ya, nanti sehingga karena kuliah ini basic deh ya, dasar daripada reproduksi. Jelas ya? Kelihatan ya? Kelihatan deh? Kelihatan dok. Lihat dok. Nah, kelihatan ya. Jadi kalau kita bicara, sebenarnya belajar reproduksi itu udah sulit deh ya. Jadi ada pada diri sendiri. Nah, kalau virus itu kan sulit aja dilihat aja sulit kan harus di bawah mikroskop gitu. Tapi kalau reproduksi kan bisa apa namanya perubahan tingkat waktu aja kita tahu gitu ya. Dan kita mengalami sendiri terutama pada yang wanita. Gitu. Nah, di mana dalam belajar reproduksi saya mohon ini permasalahannya selalu ada di sini ya. Kalau fisiologi ini dia nanti tidak tahu, nanti ada bisa nanti apa namanya untuk mendiagnosa suatu penyakit. Nah, fisiologinya itu harus betul-betul dipahami. Nah, adapun yang mengatur siklus reproduksi itu adalah hanya hipotalamus, hanya aja 3 organ di sini, hipotalamus, hipofiso, dan gonad. Nah, gonad itu adalah ovarium atau testis. Ini sebenarnya yang mengatur siklus. Nah, ditambah satu adalah endometrium. Tapi ini yang paling penting. Nah, di mana hipotalamus itu adalah central nervous system, ya ini adalah hipotalamus, ya, yang nanti akan memproduksi gonadotropin releasing hormone. Nah, di mana hipotalamus ini nanti akan mensekresikan atau menstimulasi pelepasan hormon-hormon di hipofisa. Nah, baru nanti akan bekerja pada gonad, pada ovarium. Ini adalah corpus luteum. Mungkin Bu Indira sudah memberikan corpus luteum. Apa Pak Opsen nggak tahu ya. Ini adalah folikel. Ini adalah ovarium ini ya. Ovarium itu hanya ada 2. Ada corpus luteum,
ada folikel. Nanti saya harapkan pada praktikum preparat segar betul-betul ini dipegang dengan tangannya ya, dipalpasi, bedakan antara badan ovarium dengan aktivitas yang ada, folikel bagaimana rasanya megang, bedakan dengan CL, ada enggak bedanya? Karena nanti di kebidanan kalau nanti Anda melakukan eksplorasi rektal, ini barang ini ada di dalam, nggak bisa lagi nanti dilihat, nah, hanya bisa dirasakan dengan melalui tangan. Di praktikum nanti betul-betul itu dibedakan. Sama dengan uterus misalnya, ini adalah uterus ya, terus ini ada bedakan antara kornea klinis karena sama ada besarnya. Kalau tidak sama bagaimana? Nah itu di kebidanan nanti. Tapi minimal Anda bisa membedakan. Oh inilah ya, organ reproduksi. Nah ini organ reproduksi yang di bagian ventrolateralnya ada corpus luteum. Ini corpus luteum. Sini corpus luteum. Posisinya begini nanti di dalam pelvis itu gitu ya. Nah itu dirasakan nanti dibedakan. Nah kemudian ini adalah testis ya pada jantan. Jadi gonad itu adalah ovarium pada hewan betina, testis pada hewan jantan. Nah ini yang harus dipahami betul nanti ya. Nanti saya akan jelaskan pelan-pelan, nah, sehingga kalau tidak paham nanti tolong ditanyakan. Nah sedikit mengenai pengertian hormon. Jadi hormon itu adalah zat organik yang diproduksi oleh, nah di sini ada sel-sel khusus, spesifik ya, jadi spesifik yang menghasilkan. Kemudian produksinya, hasilnya itu akan dirembeskan atau disalurkan ke dalam peredaran darah. Jadi hasil sekresinya, hasil produksinya ini akan disekresikan atau dirembeskan ke sirkulasi darah. Saat sampai di sirkulasi darah, dia mempunyai target sel, sel sasaran. Dan kemudian dalam jumlah yang sangat kecil, hormon ini dapat merangsang sel-sel tertentu untuk berfungsi. Jadi ada yang ada sel khusus, dia harus dibawa ke sirkulasi darah, kemudian ada targetnya. Jadi spesifik ya, tidak mungkin hormon A yang targetnya C dia mempengaruhi beda ya. Dia punya target. Misalnya FSH, targetnya di mana? Folikel ya di folikel, tidak mungkin di endometrium. Nah satu lagi itu adalah prostaglandin. Prostaglandin itu banyak kalau mungkin di biokimia ya. Jadi ada prostaglandin di farmako, ada PGA, PGH1, 2 banyak. Tapi yang direproduksi itu adalah yang bekerja berperanan direproduksi adalah PGF2 alfa. Jadi prostaglandin F2 alfa dan prostaglandin E2. Ingat itu, hanya 2 prostaglandin ini yang perlu adik pelajari nanti kalau berkaitan dengan reproduksi. Nah, cuma prostaglandin ini bedanya dengan hormon tidak dihasilkan oleh sel-sel khusus. Jadi hampir semua sel menghasilkan, retina menghasilkan, konjungtivita menghasilkan. Jadi hampir semua organ menghasilkan. Sama dengan kalau usus apalagi. Kalau Anda mah sakit terjadi kontraksi usus itu adalah akibat dari prostaglandin. Jadi hampir semua sel menghasilkan. Nah cuma kalau pada reproduksi prostaglandin yang bekerja di sini PGF2 alfa dan PG2 adalah prostaglandin yang dihasilkan dari uterus yang konsentrasinya tinggi. Nah kalau di jurnal nanti dilihat ya ada yang menyatakan prostaglandin itu juga termasuk hormon, boleh ya.
Kalau definisi hormon kan dia dihasilkan oleh sel khusus, sementara prostaglandin tidak. Ya. Cuma hasilnya juga sama, dirembeskan ke pembuluh darah, kemudian dia juga mempunyai target sasaran, target sel. Nah itu, bayangan sedikit mengenai hormon. Nah karena banyaknya hormon, ini berkaitan dengan reproduksi, ini kita bagi menjadi dua. Ya. Jadi ada hormon reproduksi sekunder, ada hormon reproduksi primer. Kalau sekunder itu adalah hormon yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap reproduksi. Itu sekunder itu. Contohnya, hormon growth hormon atau tiroksin. Kalau growth hormon itu adalah hormon pertumbuhan. Dia tidak langsung berpengaruh terhadap reproduksi. Dia berpengaruh terhadap pertumbuhan daripada organ. Nah, kalau pertumbuhannya terganggu, sebentar dulu. Halo? Halo ya? Ngaji nih kan? Ngajar ikan gimana? Ikan apa ya? Itu nabi ki? Itu nabi? Hah? Iya. Ada itu nabi, itu nabi. Nah, kalau reproduksi primer, hormon yang secara langsung berpengaruh terhadap organ reproduksi, aktivitas reproduksi. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah hormon reproduksi primer, ya. Jadi sebenarnya kita tidak bahas di sini, ya. Jadi yang berkaitan dengan reproduksi. Nah, secara kimiawi, ini ada dua kelompok hormon, yaitu hormon peptida, ya, peptida dan protein. Nah, biasanya berat molekulnya 300 sampai 70 dalton. Ingat juga harus tahu larut dalam air dan rusak oleh asam kuat. Basa kuat, panas, ya. Contohnya apa? Oksitosin, FSH, follicle stimulation hormone, LTH, lutein hormone. Nah, sehingga hormon-hormon ini tidak bisa diberikan secara oral, gitu. Biar Anda tahu ini, ya. Hormon ini tidak bisa diberikan secara oral. Karena dia dirusak oleh basa kuat, panas, ya, asam kuat. Nah, sehingga aplikasinya selalu hormon ini adalah sistemik. Dan kemudian ada hormon steroid. Ini beda. Kalau yang tadi itu adalah peptida dan protein. Kalau steroid prekursor adalah kolesterol. BM-nya berat molekul 300 sampai 400 dalton, tidak larut dalam air, tapi larut dalam ether. Nah, biasanya hormon-hormon ini yang steroid itu adalah misalnya progesteron yang dipakai KB, estrogen dan lain sebagainya yang termasuk steroid itu bisa diberikan secara sistemik maupun oral. Jadi bisa diberikan oral, ya, karena dia tidak rusak oleh asam kuat. Nah, itu bedanya, ya. Sehingga yang mana termasuk protein, yang mana termasuk steroid, ini perlu diketahui karena berkaitan dengan nanti kenapa siklus tidak berjalan, apakah ada pengaruh dengan pakan, gitu ya. Nah, ini masalah hormon mana yang protein, mana yang steroid. Nah, ini bisa nanti dipilih, gitu, apa penyebabnya. Nah, nanti akan tahu satu persatu. Nah, ini yang di putramu sekarang, hanya Anda mengingat, ya, menghafal itu hanya 5. AGNRH, gonadotropin releasing hormone, itu adalah hormon peptida. Nah, ini hormon ini akan menstimulasi pelepasan FSH dan LH. Follicle stimulasi hormon dan luteinizing hormon. Ini adalah hormon yang dihasilkan di pisang.
Jadi hormon GnRH ini adalah hormon peptida, nanti menstimulasi pelepasan FSH dan LH di hipofisa. Kemudian PIP, prolaktin inhibitor faktor, ya, inhibit, ya. Dia memblok pelepasan daripada prolaktin. Ada lagi prolaktin release, yang satu, yang sini adalah PIF, yang ini adalah PRF. Ya. Jadi release ini menghambat, ya. Nah ini apa namanya pelepasan daripada prolaktin. Jadi pada kadar tertentu prolaktinnya kalau sudah tinggi itu akan diblok oleh PIP, tapi kalau diperlukan dia akan dirilis oleh PRF. Semua hormon ini dirilis di hipofisa anterior. Kemudian ada CRH, corticotrophic releasing hormone. Ini pelepasan ACTH juga di hipofisa. Kemudian ada oksitosin. Oksitosin ini disebut juga dengan milk ejection dan partus. Jadi untuk memancarkan air susu dan untuk kelahiran. Karena sifatnya kontraktil, kontraksi. Nah kalau ini dihasilkan oleh apa namanya GnRH, nah cuma dia dibawa nanti ke hipofisal posterior. Nah, dia dilepaskan melalui saraf, masuk ke sirkulasi darah. Nah ini nanti bisa dilihat, ya ini karena kuliahnya online, ini saya sulit sekali memberikan contoh gitu. Oke, nah kemudian selanjutnya yang kedua itu adalah hipofisa anterior, adenohipofisa. Nah, ini yang saya katakan tadi, FSH LH itu dirilis oleh apa ini dirilis oleh GnRH. Jadi FSH itu fungsinya untuk pertumbuhan folikel, biosintesis estrogen di dalam folikel, dan spermatogenesis ya, pada hewan jantan. Itu fungsi dari FSH. Ingat ya, pada betina yang terpenting itu adalah pertumbuhan folikel. Kalau Anda ingin menstimulasi folikel, ya Anda harus berpikir masalah FSH. Kemudian LH, lutein isi hormon. Ini adalah untuk ovulasi. Jadi kalau folikel berkembang, nanti dia berovulasi. Kemudian untuk pembentukan korpus luteum. Jadi setelah folikel itu pecah, nah, nanti akan dilanjutkan dengan pembentukan korpus luteum di bawah LH. Kemudian pelepasan testosteron melalui sel endik. Ini pada testis. Nah, kemudian luteotrophic hormone untuk sintesis susu dan untuk mempertahankan korpus luteum. Jadi luteotrophic hormone, nah ini untuk sintesis susu dan untuk mempertahankan CL. Kemudian adrenocorticotropic hormone. Ini semua adalah hormon protein. Ini adalah pelepasan glukokortikoid pada korteks adrenal. Jadi glukokortikoid adalah sama dengan dexamethasone kalau Anda tahu ya. Di farmaku, nah itu golongannya dexamethasone. Nah nanti ini di kebidanan sangat penting sekali dalam proses kelahiran. Nah ini contohnya ya, jadi hipotalamus ya, pituitary ini akan menghasilkan menstimulasi FSH-LH. Nah kemudian pada ovarium, kemudian dia menghasilkan estrogen folikelnya. Nah kemudian juga menghasilkan progestin atau androgen pada jantannya. Nah itu pada adenohipofisa. Jadi ya hipotalamus ada 4 hormon di sana yang penting Anda ketahui, yang harus di luar kepala. Nah kemudian sekarang di ovarium. Bisa ada setiga. Oke.
Nah, kemudian di ovarium. Apa yang dihasilkan di ovarium? Ya, ada 4 hormon juga. Itu apa namanya? Sorry. Ya. Ada hormon estrogen, ada hormon progesteron, ada relaksin, kemudian ada inhibin. Estrogen. Estrogen ini adalah hormon steroid. Ini dihasilkan oleh folikel. Nah, ingat, FSH itu menstimulasi folikel, nanti folikel akan menghasilkan hormon estrogen. Nah, di mana hormon estrogen ini sangat berfungsi untuk proliferasi sel-sel dalam saluran reproduksi. Ya, di tuba Fallopian-nya, ya di uterusnya, ya. Bahkan dia akan menyebabkan perubahan-perubahan daripada seks sekunder. Ya. Nah, ini jelas kalau dilihat dari gejalanya nanti dia ada perkembangan seks sekunder. Nah, ini dilihat misalnya kalau yang paling jelas itu adalah pada ayam misalnya. Mulai ada jengger ya, itu jelas ya. Nah, mungkin kalau di Anda mungkin adanya perubahan tingkah laku dan lain sebagainya. Memelihara sistem saluran reproduksi betina. Pertumbuhan kelenjar mame. Ya, nanti akan ada perubahan-perubahan ini ya. Kelenjar mame boleh berkembang. Kemudian ada feedback negatif FSH. Jadi estrogen pada kadar tertentu ya. Nanti pada tinggi dia malah menekan nanti pelepasan FSH. Ini disebut dengan feedback negatif. Mungkin nanti saya jelaskan ya. Ada feedback positif terhadap LH. Jadi puncaknya estrogen akan meningkatkan pelepasan daripada LH, itu disebut dengan feedback positif. Ya, di satu sisi dia menekan adalah feedback negatif, di satu sisi dia meningkatkan itu adalah feedback negatif, positif. Kemudian hormon yang kedua dihasilkan oleh ovarium adalah progesteron. Jadi progesteron ini dihasilkan oleh korpus luteum. Ya, ini adalah juga hormon steroid. Nah, ini adalah hormon memelihara kebuntingan dengan meniadakan kontraksi daripada uterus. Ya. Jadi tidak ada kontraksi uterus. Ya. Sehingga itu dikatakan hormon untuk memelihara kebuntingan. Sebentar deh. Nah, kemudian ada di sini progesteron ya, juga perkembangan kelenjar mame ya, itu untuk melanjutkan ini tadi proliferasi sel. Kemudian dia mempunyai feedback FSH-LH, feedback negatif. Artinya selama progesteron ini tinggi, hormon ini tidak akan dirilis. Nah, sehingga pada saat CL tetap berkembang, folikel tidak akan ada, gitu ya, karena FSH-nya ditekan. Gitu. Nah, sehingga tidak ada dua perkembangan nanti. Kalau dia progesteron tinggi, berarti itu menjadi tidak birahi. Jadi tenang reproduksinya. Tapi kalau estrogen, dia akan menyebabkan apa namanya estrus ya, gejala estrus muncul. Itu bedanya. Kemudian relaksin. Nah, ini relaksin adalah relaksasi pelvis juga dihasilkan pada ovarium. Nah, ini yang belum jelas apakah di folikel, apakah di CL, tapi banyak laporan adalah di folikel. Nah, cuma permasalahannya di sini, ini hanya dihasilkan menjelang partus, itu relaksasi pelvis.
Kemudian ada inhibin. Ini juga hormon protein untuk mencegah pelepasan FSH. Nah, selain estrogen mempunyai feedback menekan FSH, inhibin juga yang dihasilkan oleh folikel ini juga menekan pelepasan LH, sehingga mencegah pelepasan daripada hormon. Nah, itu mengenai ovarium. Nah, kemudian testis, ya, testis ada 2 hormon, ada androgen, ya. Androgen itu adalah testosteron. Tentu gejalanya itu adalah kawin pada jantan. Inhibin juga sama untuk mencegah pelepasan FSH. Jadi FSH ini juga berperanan pada jantan, yaitu untuk biosintesis spermatozoa. Nah, sehingga ininya harus ditahan. Kalau ini sampai lepas, ini ditekan lepas, biosintesis spermatogenesis juga akan terganggu. Nah, di korteks adrenal selanjutnya itu ada glukokortikoid, ya. Ini contohnya adalah kortison, ini hormon steroid, ya. Nah, untuk partus dan sintesis susu. Nah, partus nanti akan dijelaskan pada saat di kebidanan. Kemudian plasenta, selaput fetus. Nah, di sini akan ada nanti hormon ACG pada primata, terutama pada juga pada manusia. Nah, di sini kerjanya sama dengan LH-like, seperti LH, human chorionic gonadotropin. Jadi dihasilkan korion selaput fetus, ya, pada hewan yang bunting. Ini hanya dihasil primata atau manusia. Nah, ini nanti bisa salah satu digunakan pada manusia itu adalah untuk tes kebuntingan atau kehamilan. Ya, kalau ada reaksi ini berarti positif. Kalau tidak bunting ini tidak ada, kalau tidak hamil tidak ada. Nah, sehingga tes kehamilan ini yang digunakan, di mana tes apa namanya kertas itu yang sudah dilabel antibodi, ini adalah antigen yang diambil dari urin. Kalau ada reaksi berarti dia positif. Nah, ini LH-like. Nah, ini juga banyak dipakai nanti, ya, di lapangan kalau misalnya ada ternak yang kesulitan ovulasi. Nah, kalau ada ingin mencari LH, bisa ACG dipakai karena kerjanya sama dengan. Kemudian ada pregnan mer serum gonadotropin. Nah, ini pada kuda bunting. Nah, ini juga hormon protein. Nah, ini kebalikan, ada FSH-like. Jadi kerjanya sama dengan FSH. Memang dia mengandung LH, cuma lebih banyak kerjanya seperti FSH. Nah, ini biasanya sering digunakan untuk memacu perkembangan folikel pada kasus-kasus yang dimana folikelnya tidak berkembang pada ovarium. Nah, ini bisa digunakan. Nah, kenapa ini dihasilkan pada kuda? Karena kuda, nanti mungkin ini di kebuntingan saya akan jelaskan, ya. Nanti ini akan menghasilkan korpus lutein tambahan aksesoris. Nah, nanti penjelasannya ada di kebidanan nanti. Estrogen, plasenta juga menghasilkan, progestin, relaksin juga dihasilkan. Nah, ini lihat di ovarium sama. Nah, pada uterus itu dihasilkan prostaglandin F2 alpha. Nah, ini prekusor adalah lipid lemak. Nah, fungsinya di sini adalah luteolisis atau meregresi sel dan partus, ya, jadi menjelang kelahiran. Nah, itu yang apa namanya untuk hormon-hormon yang memang harus diketahui, ya, untuk reproduksi. Jadi tidak begitu banyak saya kira. Nanti kalau kurang jelas bisa Anda baca buku atau apa namanya cari di
Di Google aja saya kira banyak itu. Nah, ini saya jelaskan mengenai feedback tadi. Ya. Nah, feedback mekanisme. Nah, feedback mekanisme atau umpan balik itu adalah di mana kadar hormon pada leper tertentu akan menyebabkan terhentinya salah satu hormon yang disekresikan. Nah, kadar hormon pada leper tertentu akan akan menyebabkan terhentinya salah satu hormon yang disekresikan. Itu yang disebut dengan feedback negatif. Contohnya, FSH memacu folikel, kemudian mensekresikan estrogen. Estrogen pada kadar tertentu, ya, dia akan menghentikan pelepasan daripada hormon tersebut atau FSH. Itu yang disebut dengan feedback negatif. Artinya apa? Hormon estrogen mempunyai feedback negatif terhadap FSH. Dan sebaliknya, dia meningkatkan salah satu hormon yang lain, itu disebut dengan feedback positif. Yaitu adalah LH. Jadi estrogen mempunyai feedback positif terhadap LH, mempunyai feedback negatif terhadap FSH. Saya kira cukup jelas itu ya. Nah ini ya. Nah ini kalau kita gambarkan ya di hipotalamus, glandular, FSH, di mana FSH ini memacu folikel, ya folikel matur, nah, kemudian dia menghasilkan estrogen. Ya, estrogen ini dia menekan pelepasan LH, FSH, nah kemudian dia memacu menfeedback pelepasan daripada LH. Jadi estrogen ini mempunyai feedback negatif terhadap FSH dan mempunyai feedback positif terhadap LH. Nah, sedangkan progesteron yang dihasilkan ini folikel pecah, progesteron bentuk, ini korpusluteum menghasilkan progesteron, di mana progesteron ini mempunyai feedback negatif ya, terhadap FSH LH. Nah, ini feedback negatif. Jadi begitu ini tinggi progesteronnya, ini ditekan sehingga tidak ada pertumbuhan daripada folikel lagi. Nah itu feedback negatif, feedback positif, gitu ya. Oke, biar waktu udah habis. Nah ini yang saya jelaskan tadi ya. Ya ini estrogen feedbacknya negatifnya sini FSH kalau di hipotalamus ya. Kemudian positifnya LH-RH. Nah ini sulit sebenarnya GNRH itu dia mampu menstimulasi FSH, itu yang disebut dengan FSH-RH. Kalau dia menstimulasi LH disebut LH-RH. Jadi luteinizing hormone, releasing hormone. Follicle stimulasi hormone, releasing hormone. Nah, itu yang perlu diketahui. Nah, ini kalau progesteron jadi ya feedback di sini, ya feedback di hipofisa ya. Jadi kalau ini semuanya di blok gitu oleh progesteron. Feedback negatif dia semua. Dia tidak mempunyai feedback positif. Nah itu mengenai fisiologi hormon. Sebentar dulu, sebentar.
Oke, sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Silakan dulu, saya kasih 5 menit. Sebelum kita lanjut. Biar nanti udah jelas lah. Ada kira-kira? Silakan yang mau bertanya. Ada kira-kira, Dek? Halo? Ada kira-kira yang mau bertanya? Masih belum ada, Prof, sejauh Belum ini. ada, ya. Oke, tidak apa-apa. Ya. Apa. Oke, saya lanjutkan dengan pubertas sekarang. Jadi pubertas, ya. Jadi pubertas itu transisi dari periode non produktif ke awal reproduktif. Jadinya apa namanya, periode yang tadinya tidak produktif menjadi produktif. Ya. Jadi itu yang disebut dengan pubertas. Nah, pubertas pada betina, nah, pertama itu akan ditandai dengan adanya perubahan-perubahan seksual. Nah, pada kejadian ini biasa produksi belum optimal. Umur pertama ovulasi juga tidak teratur biasanya, ya. Jadi ini bisa dirasakan oleh Anda sendiri kalau mulai pubertas. Jadi semuanya belum, karena memang kerja hormonnya memang belum sempurna. Ya. Jadi untuk kesempurnaan dari pubertas, nah ini harus hipotalamus sudah berkembang dengan baik, hipofise berkembang dengan baik, kemudian organ reproduksi juga sudah berkembang dengan baik. Nah, kemudian kebunting pubertas pertama tergantung ukuran tubuh dan status metabolik, tergantung dari manajemen sebelumnya. Nah, sini pubertas pertama, apakah nanti akan menghasilkan kebuntingan, itu yang dimaksud. Ini sangat tergantung dari BCI. Melihat juga ya, status body skornya bagaimana, atau skor tubuhnya. Di mana mata kuliah itu ya, skor tubuh biasanya kalau sapi itu biasanya 3 ke atas. Kalau ngasih 2 di bawah, nah itu masih sulit. Ya. Tergantung dari manajemen sebelumnya. Biasanya itu kalau pakannya kurang bagus pada saat apa namanya, pembuntingan, nah ini akan berpengaruh terhadap pubertas anaknya nanti. Karena perkembangan daripada organ-organ itu juga akan terganggu. Nah, sehingga kalau nanti hati-hati bisa melihat sapi Bali yang rata-rata pubertas itu 18 bulan, kemudian sampai 24 bulan, kemudian melihat sampai 3 tahun, 4 tahun, nah itu bisa dilihat body score-nya. Apakah memang body score-nya sudah cukup atau tidak. Kalau memang di bawah 2,5 ya berarti itu berkaitan dengan pakan atau manajemen sebelumnya. Nah, sedangkan pada jantan, pubertas itu yang dimaksud pertamanya adanya aktivitas seksual, misalnya ereksi dan kawin. Tapi yang pertama itu biasanya belum memproduksi sperma. Perkembangan otot, saraf, gula-gula aksesoris, ya, dan umur pertama ejakulasi. Nah, biasanya kalau sudah ada tanda-tanda tingkah laku yang ada perubahan tingkah laku, nah itu sudah apa namanya, sudah menunjukkan tanda-tanda pubertas. Nah, untuk menghasilkan yang terbaik, nah tentu pubertas muncul pubertas pertama itu perlu dipertimbangkan untuk
bisa dikawinkan. Memang kalau misalnya Anda bisa melakukan secara mikroskopis terhadap spermatozoanya, bagus ya. Nah, biasanya masih konsentrasinya masih rendah. Nah, sehingga sama dengan pada betina. Pubertas pertama itu memang tidak. Kalau pertama muncul terus, itu dari hasil penelitian saya, itu tidak memberikan angka kemungkinan yang tinggi, rendah sekali. Bahkan kegagalan. Nah, sehingga lebih baik nanti di lapangan, begitu dia munculnya siklus 21 hari, nah itu baru dikawinkan. Nah, biasanya itu setelah pubertas ketiga itu biasanya siklusnya sudah teratur. Itu akan memberikan hasil yang terbaik, ya. Karena banyak kegagalan juga pengawinan pubertas yang awal banyak mengalami kegagalan kebuntingan. Nah, ini ada beberapa spesies ya. Ini pada sapi 7 sampai 18 bulan rata-rata. Ini tergantung breed ya, tergantung breed. Kalau sapi Bali itu 18 sampai 24. Ya ini ya sapi Bali. Ya. Maksud saya yang betina itu. Tapi kalau sapi Balinya 18 sampai jarang yang 9 ini. 18 sampai 24. Ini umum ya. Umum ini. Milih juga sama, nah ini kurcin, babi, ya, silakan nanti dibaca lah. Nah, tergantung breednya. Nah, syarat breed syarat kuda ini kan sampai sekian, ya, 14 bulan, bahkan ada yang 24, yang jantan ini. Nah, ini rata-rata hampir sama. Ini sekitar diketahui aja. Ini sangat tergantung dari manajemen sebenarnya. Nah, fisiologi daripada pubertas, seperti yang saya katakan tadi, diawali dengan maturnya hipotalamus. Jadi hipotalamus sudah berfungsi, ya, sudah matang, sudah mampu merilis GNRH, kemudian frekuensi dari FSH, ya. Nah, kalau hipotalamus sudah berkembang dengan sempurna, menghasilkan GNRH, tapi kalau ibu bisa belum berkembang dengan baik, belum mampu memproduksi FSH juga tidak ada hasilnya, juga akan menyebabkan siklus tidak berjalan. Nah, kalau ini sudah berkembang, mampu dirilis, kalau ovariumnya tidak berkembang, sehingga folikel tidak mampu berkembang, juga sama. Ya. Nah, sehingga antara hipotalamus, hipofisa, dan gonad itu harus sudah berkembang dengan sempurna. Sudah normal, artinya sudah bisa memproduksi hormon. Nah, di mana di sini GNRH, FSH, kemudian FSH menyebabkan folikel berkembang. Dengan folikel berkembang, folikel akan menghasilkan estradiol 17 beta atau estrogen. Nah, ini menyebabkan estrogen ini meningkat terus dan hormon itu menjadi estrus puber, gitu ya. Sehingga ini harus sudah secara fisiologis sudah mampu memproduksi hormon, gitu ya. Sama dengan ovarium mampu terstimulasi folikel atau mampu beraktivitas, gitu ya. Kalau orang yang atau hewan yang belum pubertas kan ini yang belum berkembang. Nah, begitu dia ovariumnya berkembang, begitu dia ada perubahan oleh estrogen ini, semuanya akan berubah tingkah lakunya. Saya kira sama dengan human ya. Kalau begitu dia menginjak akil balik, berarti ya sudah mulai ada perubahan, ya, sudah ada perubahan. Tapi sebelum ada perubahan, dia menganggap dirinya masih anak-anak aja kan gitu ya. Oke.
Nah, awalnya sama ya, awalnya tentu juga harus dimulai dari hipotalamus, ya, melepaskan GNRH. Nah, sekresi GNRH, LH, PSA, folikel berkembang. Atau spermatogenesis pada jantan. Hipotalamus kurang peka terhadap estradiol gonadal. Nah, sebelum pubertas, estradiol ovarium rendah. Karena apa? Karena ovarium belum terstimulasi oleh folikel. Dan kepekaan hipotalamus terhadap estradiol serta rendahnya frekuensi GNRH. Nah, ini makanya ya, pelepasan GNRH ini juga perlu adanya stimulasi ya, estrogen begitu. Nah, sehingga pada awal pubertas tidak teraturnya siklus ya akibat karena estradiol belum dihasilkan. Begitu dihasilkan, kemudian pelepasan GNRH berikutnya, nah itu baru terstimulasi dengan normal. Nah, sehingga siklusnya bisa berjalan. Jadi banyak faktor yang menyebabkan. Sama misalnya pelepasan GNRH ini. GNRH ini ya, ini hipotalamus itu adalah central nervous system, itu sangat juga pengaruh terhadap lingkungan. Nah, nanti contohnya bisa Anda lakukan nanti misalnya Anda belajar dengan dia stres dan lain sebagainya. Stres itu akan berpengaruh terhadap GNRH. Nah, ini akan mengakibatkan nanti ya, kalau terjadi stres itu akan mengakibatkan siklus tidak berjalan dengan normal. Mungkin diperpendek, mungkin diperpanjang. Nah, bisa itu dirasakan oleh sendiri. Ya. Nah, ini sangat berpengaruh sekali. Ya. Nah, sehingga menghindari kalau ternak-ternak itu sampai jangan mengalami stres. Nah, kalau dia stres, siklus tidak akan berjalan. Ya. Karena GNRH tidak sekresikan, nah ini tidak berjalan ini. Karena gong yang pertama adalah ada di hipotalamus. Hindari stres begitu ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hipotalamus sekarang. Sini genetik atau breed ya. Itu jelas. Body size, ukuran badannya. Berat badan, pertumbuhan, nutrisi, energi balance untuk metabolik signal. Nah, ini penting berat badan ya. Maka saya katakan itu bisa dilihat dari bisa dilihat dari BCS-nya. Body score-nya mudah-mudahan udah dapat body score di mana itu memberikan body score ya. Cara menghitung body score ya. Contoh misalnya pada sapi ini ya. Nah ini body score-nya ini 3 ke atas ini. Nah, biasanya kalau body score di bawah 2 ini tulang igelnya kelihatan. Ini kan enggak ya. Ini 3 ke atas ini. Itu contohnya ya. Kemudian sinyal metabolik, insulin, glukosa, dan asam lemak yang mungkin berpengaruh terhadap aktivitas neuron GNRH. Sehingga sinyal metabolik ini juga berpengaruh terhadap pelepasan GNRH ke hipotalamus. Ingat, hipotalamus adalah central nervous system yang pelepasannya dipengaruhi oleh adanya saraf begitu ya. Kayak nanti pakannya tergantung juga gimana kadar glukosanya, bagaimana asam lemaknya, gimana proteinnya atau peptidanya. Nah, kemudian selanjutnya adalah faktor lingkungan. Jadi genetik, ukuran badan, kemudian lingkungan, musim misalnya. Fotoperiod, ya fotoperiod ini biasa di pak musim ya. Adanya jantan betina. Nah, tentu kalau musim, ya musim panas, kalau misalnya seperti T, itu sangat berpengaruh sekali. Sehingga banyak sekali di sana aktivitas produksinya panjang, lambat.
Karena di sana musim ini juga akan berpengaruh dalam pakan nanti. Ya. Kalau darah-darah kering akan sulit ini. Nah, kemudian kalau fotovariat sudah ini di 4 musim, nanti tergantung dari musimnya. Kemudian ada jantan betina. Nah, ini sudah pernah dicoba di wilayah Jawa Barat. Ya. Kalau sapi jantan betina digabung dengan sapi jantan, kemudian sapi betina-betina, jantan-jantan. Ternyata yang paling cepat muncul pubertasnya itu adalah yang digabung jantan betina. Artinya apa? Jenis kelamin juga dapat menstimulasi atau mempercepat terjadinya pubertas. Itu bisa nanti apa namanya Anda coba nanti ya, apakah kalau misalnya senang anjing misalnya, apakah anjing yang digabung dengan anjing, kalau anjing itu tidak termasuk breeding season, ya. Kalau breeding season ya lain masalahnya lagi. Tapi saya kira juga apa namanya sistem orang berpakaian sekarang juga sangat berpengaruh terhadap munculnya pubertas. Kalau orang dulu kan pubertasnya itu rata-rata 16 tahun. Nah, kalau sekarang ya dengan teknologi modern bisa 10 tahun sudah muncul kan gitu ya. Nah, itu tandanya bahwa ya, lawan jenis juga dapat mempengaruhi munculnya pubertas. Nah, itu mengenai pubertas sedikit saya singgung ya biar Anda ketahui aja pubertas pada bagaimana proses terjadinya ya. Kenapa hewan yang masih kecil tidak pubertas, kemudian pada saat tertentu baru dia memberikan gejala klinis. Karena itu memang dipengaruhi oleh ini. Ini bisa, ini, ini. Kalau ini sudah berkembang baik, dia pasti akan muncul pubertasnya. Oke. Nah, itu mengenai pubertas. Dan sekarang kita sedikit lagi mengenai siklus estrus. Yang dimaksud siklus estrus itu adalah ini yang saya juga berikan tadi ya. Kalau ada yang ikut tadi di elektif, ini sudah saya singgung sedikit. Periode dari awal estrus sampai estrus berikutnya itu adalah siklus, ya, jadi satu siklus. Nah, sedangkan pada primata atau human itu ada istilahnya menstruasi. Nah, sehingga siklus estrus pada primata itu dihitung dari menstruasi sampai berikutnya menstruasi berikutnya. Tapi kalau siklus estrus pada hewan itu dari estrus sampai estrus berikutnya. Ya. Tapi kalau pada primata kita hitung misalnya dari estrus kan kita tidak tahu. Kecuali orang yang baru tahu. Ya. Kalau ada yang tidak mengalami ya tidak tahu. Tapi kalau pada hewan ya kita tidak tahu menstruasinya. Karena yang jelas itu hanya tanda-tanda estrusnya. Karena hewan itu tidak menggunakan apa-apa. Jadi kelihatan saluran reproduksinya begitu ya. Adanya leleran, ada pembakaran pada pulpa. Nah, kalau pada primata kan tidak ada. Nah, itu dasarnya. Mana yang mudah dilihat itulah dipakai hari ke-0. Nah, regulasinya juga hampir sama. Ya, yaitu hipotalamus, genera, pituitary, FSH-LH, folikel, estrogen, estrus. Ya. Misalnya ini hipotalamus, ya. Genera, pituitary, folikel berkembang, estrogen, estrus. Ini jalurnya ini ya, jalurnya. Nah, kalau kita kaitan dengan hormon tadi, ya. Nah ini mungkin memperjelas ini ya, ini hipotalamus, ya ini adalah sel-selnya menghasilkan genera, ya. Ini pituitary,
Nah, pituitary melepas FSH, LH. FSH ini menstimulasi folikel, ini folikel. Kemudian folikelnya tumbuh, menghasilkan estradiol, juga menghasilkan inhibin, ya, hormon protein ini hormon steroid. Nah ini estradiol ini feedback positif, ya, feedback positif terhadap LH. Mana LH-nya? Ya, menguji feedback positif terhadap GNRH sehingga melepaskan LH lebih tinggi. Mempunyai feedback negatif terhadap FSH. Ya. Negatif feedback terhadap FSH, pelepasan FSH. Positif terhadap pelepasan LH. Nah ini mungkin ya. Folikel bergerak meningkatkan estrogen, produksi akan menstimulasi zat LH. Itu namanya positif terhadap LH. Nah kemudian negatif terhadap FSH, sehingga begitu dia tinggi, nah ini tidak disekresikan. Nah kemudian folikel ini ya, pecah dia. Ya, ini ovulasi. Ya. Kita ambil sekarang folikel tergeraknya di sini, dia ovulasi. Ovulasi dia merangsang pembentukan corpus luteum. Nah, ini adalah corpus luteum. Nah, corpus luteum ini adalah menghasilkan progesteron. Nah, progesteron ini mempunyai feedback negatif terhadap LH. Ya. Nah, LH yang nanti apa namanya LH maupun FSH. Jadi artinya di sini ya, sehingga LH ini nanti mendukung ya, CL ini mengalami regresi. Jadi prinsipnya adalah dia feedback negatif terhadap hipotalamus, kemudian feedback negatif terhadap hipofisa anterior, sehingga tidak disekresikan, nah, sehingga progesteronnya tinggi. Ya, kalau nanti misalnya orang Anda menggunakan keluarga berencana KB, yang diberikan adalah progesteron. Kalau selama diberikan progesteron, nah ini folikel tidak akan berkembang. Nah kalau folikel tidak berkembang, tidak ada ovum yang diovulasikan, nah sehingga tidak akan terjadi pembuahan. Itu dasarnya teknologinya menggunakan progesteron sebagai KB. Gitu ya. Nah, sekedar diketahui saja. Itu regulasi hormonnya. Tadi sudah saya jelaskan, ini ada apa? Saya lebih jelas lagi. Nah, ini ada beberapa istilah terminologinya. Siklus estrus sudah, ya. Periode estrus ke estrus berikutnya. Anestrus periode tidak adanya siklus estrus. Jadi kalau menyatakan anestrus berarti tidak terjadi estrus, ya. Tidak terjadi estrus. Nah, kenapa hewan menjadi anestrus tidak estrus? Yang satu, pada hewan apa yang menimbulkan estrus? Satu, bunting. Jadi selama hewan itu bunting, hewan itu tidak akan mengalami birahi. Kemudian menyusui. Ya. Nah ini tidak 100% benar ini ya. Kalau pada sapi yang menyusui, memang kecenderungan anestrus, nah ini berkaitan dengan nutrisi biasa. Tapi kalau babi jelas, babi selama menyusui dia tidak akan birahi. Tapi begitu disapih anaknya, dia akan estrus. Nah ini disebabkan karena luteotrophic hormone atau LH yang dihasilkan oleh hipofisa babi, ya, itu sangat berperanan dalam memelihara corpus luteumnya. Jadi selama babi menyusui, LTH atau luteotrophic hormone yang dihasilkan itu mencegah terjadinya regresi CL sehingga progesteronnya tetap tinggi. Tapi begitu menyusui dintika, LTH-nya turun, progesteronnya turun akibat
di regresi PGF2 alfa, dia akan muncul estrus. Ini pada babi jelas, ya. Tapi pada sapi kurang jelas, ya. Biasa pada sapi ini berpengaruh pada apa namanya? Pada pakan. Ya. Ini masing-masing, nah ini makanya kalau kita dokter hewan banyak masing-masing spesies itu beda. Breeding season misalnya, atau nutrisi yang kualitasnya rendah, atau dia patologis. Patologis artinya apa? Selama PGF2 alfa tidak dihasilkan, misalnya kalau uterusnya, endometriumnya mengalami patologis, PGF2 alfa tidak dihasilkan, nah sehingga CL-nya tidak beregresi. Kalau dia tidak beregresi, berarti progesteronnya tinggi. Jadi selama patologis di uterus, dia tidak akan birahi. Nah, kalau nutrisi ini berkaitan dengan apa namanya hormon protein ya, seperti FSH, LH, P3, hormon GnRH. Kalau itu rendah, nah, tentu hormon itu tidak diproduksi, folikel tidak berkembang, hewan juga mengalami anestrus. Jadi anestrus ini pada hewan yang tidak memang ada estrogen kan begitu ya. Kemungkinan ada progesteron atau mungkin tidak ada progesteron. Jadi kemungkinan misalnya apa namanya yang jelas tidak ada di sini adalah tidak ada folikel gitu ya. Kalau ada progesteron dia juga anestrus ya. Kalau tidak ada progesteron dan tidak ada estrogen juga dia anestrus. Sama seperti misalnya orang-orang yang masih 5 tahun ke bawah gitu misalnya. Kan tidak ada, itu anestrus terus karena memang ovariumnya belum aktif, belum ada folikel gitu. Tapi begitu dia ada folikel, dia estrus. Sama dengan ini. Kalau dia tidak ada folikel, dia tidak akan estrus. Apalagi kalau sapi-sapi yang setelah melahirkan, nutrisinya rendah, ya, kualitas pakannya rendah, nah sehingga FSH dan LH, nah sehingga menyebabkan folikel tidak berkembang. Nah itu disebut dalam kasus yang ikut di penyakit reproduksi, yaitu dalam kasus hipofungsi ovari. Ovarinya tidak berfungsi begitu. Nah, itu yang menyebabkan anestrus. Jadi prinsipnya anestrus bisa disebabkan pada hewan penting, menyusui pada babi, breeding season maupun kualitas pakan yang diberikan rendah atau patologis pada uterus. Kemudian estrus, ya periode siap menerima penjantan. Ingat itu ya. Jadi jangan nanti baru dia mau tunggang-tunggangan aja udah dikatakan estrus. Jadi estrus itu adalah atau birahi itu adalah di mana periode sapi betina itu siap menerima pejantan. Itu yang disebut dengan estrus. Kalau poliestrus, hewan yang menunjukkan estrus lebih dari sekali per tahun. Seperti sapi tiap 21 hari ya. Kambing juga sama. Anjing saya tidak tahu. Apakah dia termasuk monoestrus atau breeding season atau poliestrus. Sensational poliestrus enima. Jadi hewan yang multisiklus, banyak siklus estrus pada periode tertentu sepanjang tahun. Monoestrus ya, hewan yang mempunyai satu kali siklus estrus ya per tahun seperti misalnya anjing, serigala. Nah ini apakah masih yang di daerah tropis? Saya kurang tahu ini ya. Tapi kalau belum ada publikasi yang masih tetap anjing itu adalah breeding season atau monoestrus, jadi sekali dalam setahun. Kemudian ada seasonal poliestrus enima, hewan yang merupakan multiple siklus estrus pada periode tertentu sepanjang tahun. Oke, saya kira itu istilah-istilah saja, nanti biar dibaca juga lebih gampang. Ini sama. Nah ini lamanya siklus sekarang ada bervariasi ya. Bisa dilihat ya. Di 17 hari ini sama dengan domba ini. 17 hari sudah rata-rata. Kambing 21 hari. Ya.
babi 21 hari, sapi 21 hari, kuda 21 hari, primata 28, roden 4 3 hari, gajah 16 minggu. Ini sekedar diketahui saja. Nah, ini masing-masing hewan itu beda. Jadi tidak sama tergantung daripada spesiesnya. Coba saya lihat dulu materinya. Nah, sampai di sini dulu. Kira-kira ada yang bertanya enggak? Ini sulit juga ngasih kuliah online ini. Ada yang bertanya enggak? Kira-kira deh. Ini saya kira saya cukupkan kuliah saya dulu. Mungkin minggu depan kita lanjutkan lagi. Tinggal lagi sama ya. Ini lagi berapa slide ini. Hampir-hampir sama kok deh, ya, hampir sama. Silakan, ada yang bertanya enggak? Enggak ada. Enggak ada, Dek. Sudah cukup dapat dipahami gitu. Gimana? Sudah cukup dapat dipahami gitu, Dok. Syukur-syukurlah kalau cukup. Nanti ingat ya, nanti apa namanya, nanti di kebidanan dan seterusnya harus ingat ya, jangan lupa nanti. Nanti saya kesempatan nanti Anda bisa baca di rumah, pahami, nanti kalau tidak jelas, nanti sebelum kuliah minggu depan bisa ditanyakan ya, karena ini online agak sulit ini. Saya memberikan contoh-contoh aja sulit ini. Oke deh ya. Mungkin untuk materinya boleh di-upload di Google Classroom nggak, Prof? Saya tidak ngerti Classroom deh. Oh, mungkin Boleh bisa melalui dikirim. Discord Nanti saja. hari Senin nanti saya sudah belum selesai ya belajar di Classroom tuh. Makanya nanti kan materi apa namanya bisa diupload sana kan gitu ya. Nah kemarin Iya, mungkin hanya baru Bu Idira ya kalau tidak salah. Itu bersamaan saya membuat Classroom sama beliau, cuma saya ada rapat waktu itu tidak jadi begitu. Ya nanti ya atau nanti mungkin harus bisa ya dikirimkan ke Korti saja, Prof. ke Korte ya. Oke. Gitu. Ya ya. Terima kasih, Prof. Iya sama-sama. Ya oke deh ya sudah ya. Sudah, Prof. Terima kasih banyak, Iya. Prof.